Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ibadah rutin kita, yaitu bermajlis ilmu, membahas ilmu di dalam agama kita ini. Di kesempatan ini, ya mas sekalian, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Karena sebentar lagi kita sudah masuk bulan Ramadan, sehingga sebagai persiapan, motivasi dan seterusnya untuk menyambut bulan Ramadan ini. Sehingga kita bahas di sini hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Dan yang disampaikan di sini jamaah sekalian, insyaallah hal-hal yang sekiranya perlu untuk disampaikan saja, karena tidak mungkin kalau seandainya dalam akhir-akhir ini kita selesaikan semua pembahasan tentang puasa. Jadi kita sampaikan di sini hal-hal yang sekiranya lebih penting. Insyaallah nanti untuk pengajian rincinya mungkin di bulan Ramadan. Mungkin ada acara mungkin di sini pengajian khusus menyelesaikan kitab misalnya, tentang Ramadan. Untuk yang sekarang kita pembahasannya hal-hal yang sekiranya sangat penting untuk dibahas saja. Baik, kitab rujukan utama mas sekalian yang dibahas di kesempatan ini yaitu adalah diambil dari kitab Umdatul Ahkam karya Asy-Syaikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Baik, tentang masalah puasa di bulan Ramadan pada khususnya, maka puasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan kewajiban. Dan dia adalah merupakan rukun di dalam agama kita. Tentang wajibnya bulan Ramadan ini atau puasa di bulan Ramadan adalah pertama berdasarkan Al-Quran, kemudian yang kedua berdasarkan hadis, kemudian yang ketiga yaitu adalah berdasarkan ijma' para ulama. Jadi di situ dalil tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan, pertama berdasarkan Al-Quran, kemudian yang kedua berdasarkan hadis, dan yang ketiga berdasarkan ijma' para ulama. Adapun di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, seperti dalam ayat yang sering kita baca, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya puasa itu tidaklah hanya diwajibkan untuk umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja. Tetapi puasa ini juga diwajibkan untuk umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah diperintahkan dulu itu manusia itu untuk berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Para ulama seperti misalnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang puasa ini agar manusia bertakwa. Di antaranya kata beliau adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu mereka akan tertahan dari melakukan perbuatan maksiat. Karena seseorang yang berpuasa, jemaah sekalian, maka syahwatnya itu akan terkekang. Ketika seorang itu dia melaksanakan ibadah puasa, maka yang namanya syahwat itu akan lemah. Sehingga keinginan-keinginan hawa nafsu tidak akan dipenuhi seperti biasanya. Karena seorang yang berpuasa, orang ketika dalam kondisi kenyang, ya mas kalian, orang ketika dalam kondisi kenyang, maka biasanya dia seleranya itu tinggi. Dia selalu ingin memenuhi hawa nafsunya. Dan yang namanya dosa dan maksiat itu biasanya selalu diinginkan oleh jiwa manusia. Sehingga dengan puasa itu syahwat manusia itu akan tertahan. Sehingga manusia dia akan lemah keinginannya untuk melakukan maksiat. Dan juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang ketika dia berpuasa, maka saluran aliran darahnya itu akan menyempit. Saluran darahnya itu akan menyempit. Yang mana padahal setan itu masuk ke dalam manusia maka melalui majrad dam, yakni melalui saluran aliran darah. Ketika seorang berpuasa, maka saluran aliran darah ini akan menyempit, sehingga itu akan mempersulit setan untuk mengajak manusia melakukan maksiat dan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa, yakni dengan puasa tersebut. Nah, jadi intinya bahwasanya yang namanya puasa ini dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 hal. Persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, serta haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk mengerjakannya. Bagi siapa yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi di dalam hadis ini disebutkan tentang rukun-rukun Islam. Bahwasanya rukun Islam itu ada 5, dan salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Sehingga jemaah sekalian, puasa ini adalah merupakan kewajiban, karena dia itu adalah merupakan rukun di dalam agama kita. Seperti misalnya seorang itu sholat, contohnya ya tentang masalah rukun, saking pentingnya rukun. Seorang misalnya sholat, tapi dia tidak melakukan rukunnya, maka tentunya sholatnya tidak akan sah. Ya, sholatnya tidak akan sah. Jadi yang namanya rukun itu harus dilaksanakan.
Kemudian yang berikutnya, dalil yang menunjukkan tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan ini, dia adalah merupakan ijma para ulama. Dan sudah kita ketahui bahwasanya dalil di dalam agama kita ini ada 4. Ya, dalil sumber agama kita ini ada 4. Yang pertama yaitu adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis, kemudian yang ketiga adalah ijma para ulama, kemudian yang keempat yaitu adalah qiyas. Nah, yang namanya puasa di bulan Ramadan ini mas kalian, kewajibannya itu adalah berdasarkan ijma para ulama. Para ulama semuanya itu sepakat bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan puasa di bulan Ramadan itu adalah sunnah saja, sehingga ditinggalkan itu boleh. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengingkari puasa di bulan Ramadan, maka dia telah kafir, keluar dari agama, murtad. Atau melihat di kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah ini, bahwasanya siapa yang mengingkari wajibnya puasa di bulan Ramadan, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Kalau masalah orang itu misalnya tidak puasa dengan alasan karena malas misalnya, ya, dia yakin bahwasanya puasa itu wajib, tapi misalnya dia tidak puasa dengan alasan malas misalnya, maka orang yang semacam ini tidak sampai kafir, tidak sampai dia itu keluar dari Islam, tidak sampai murtad, tetapi dia pada saat itu telah melakukan dosa besar karena dia telah meninggalkan rukun di dalam agama kita. Tidak sampai dia itu murtad, keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa besar saja. Cuman yang namanya dosa besar ya tidak boleh diremehkan, jemaah. Hukumannya tentunya berat bagi orang yang meninggalkan bagi orang yang melakukan dosa besar, yaitu berupa meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Tapi orang kalau seandainya dia mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, meskipun dia itu puasa. Ingat ini, ada orang misalnya dia tidak percaya bahwasanya bulan Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu wajib, tapi dia puasa misalnya, maka orang yang semacam ini dia telah murtad, keluar dari Islam. Karena jemaah sekalian, orang-orang munafik dahulu, orang-orang munafik yang dia itu menyamar sebagai orang Islam, ketika kaum muslimin berpuasa, maka orang-orang munafik itu pun juga berpuasa. Dulu itu golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya, golongannya orang-orang munafik itu semua ketika orang-orang muslim berpuasa ikut puasa mereka, tetapi di dalam hati mereka sama sekali mereka itu tidak beriman bahwasanya puasa ini adalah perintah dari Allah. Mereka nggak percaya itu. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban puasa, orang yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia telah keluar dari Islam, dia telah murtad, keluar dari Islam. Bahasa singkatnya kafir. Dan orang kalau seandainya dia itu telah murtad, maka banyak sekali konsekuensinya. Yang pertama, jemaah sekalian ya, konsekuensi orang murtad, yaitu dia ini pertama keluar dari Islam dulu. Ya, kalau dia mengingkari kewajiban puasa ini ya, murtad, maka dia keluar dari Islam. Kemudian habis itu semua ibadah yang dia lakukan tidak sah. Ingat ini, kalau orang itu sudah murtad, keluar dari Islam, maka semua ibadah yang dia lakukan itu tidak sah sampai dia kembali bertaubat kemudian masuk ke dalam Islam ini. Kalau seandainya dia tidak bertaubat dari perbuatan murtadnya tersebut, maka semua ibadah yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah, tidak sah sampai dia itu sudah kembali bertaubat dan masuk ke dalam agama ini. Kemudian yang berikutnya, orang yang murtad ini jemaah sekalian, dia dimintai untuk taubat terlebih dahulu, yaitu selama 3 hari. Dimintai taubat selama 3 hari. Jadi pemimpin memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Yustatab. Jadi orang ini disuruh untuk bertobat selama 3 hari, dibiarkan. Kalau seandainya setelah 3 hari ternyata dia ini masih melanjutkan
perbuatan murtadnya tersebut, artinya dia tidak mau bertobat dari perbuatan murtadnya itu, maka hukumannya yaitu adalah dipenggal. Jadi dia dibunuh hukumannya di dalam Islam. Ingat ini, jadi orang murtad itu, jemaah sekalian, kalau seandainya dimintai tobat selama 3 hari, ternyata dia masih terus menjalankan perbuatan murtadnya, dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka hukumannya adalah dipenggal. Jadi kepalanya itu dipenggal, dibunuh dia ini. Dan tentunya yang melaksanakan semacam ini bukanlah semua orang. Jangan nanti antum misalnya ketika melihat tetangganya nggak puasa, ya langsung main antem, nggak boleh. Jadi yang melakukan di sini adalah pemimpin kaum muslimin yang sah, yang memimpin suatu negara. Jadi tidak sembarang orang ya melakukan hukuman bunuh semacam ini. Jadi yang melaksanakan adalah pemimpin kaum muslimin yang memimpin di suatu negara dengan kepemimpinan yang sah. Kemudian yang berikutnya, orang yang murtad ini dia tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Jadi ingat jemaah sekalian, orang kalau seandainya dia murtad, keluar dari Islam, maka dia kalau seandainya meninggal dunia dan ditemukan bahwasanya dia masih belum bertaubat, maka dia tidak boleh dikubur di lingkungan kuburan kaum muslimin. Lalu bagaimana? Ya dia dikubur di tempat yang lain. Ada kalanya dikumpulkan dengan kuburannya orang-orang kafir. Jadi tidak boleh dia ini dikubur di kuburan kaum muslimin. Ini orang murtad. Dan orang kalau seandainya dia itu mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia itu telah murtad, keluar dari Islam, sehingga dia terkena konsekuensinya tadi. Ibadahnya semua tidak sah, dia dimintai tobat selama 3 hari. Kalau seandainya tidak mau bertobat, maka dia dibunuh. Kemudian habis itu dia tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tapi dia dikumpulkan dengan kuburan orang kafir. Nah ini. Jadi intinya jemaah sekalian, yang namanya puasa di bulan Ramadan ini adalah merupakan kewajiban kaum muslimin yang harus kita yakini dan tidak boleh ada orang yang mengingkarinya. Karena ini adalah merupakan ijma kaum muslimin. Semua telah sepakat bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib. Di dalam puasa terkumpul kepadanya 3 kesabaran. Seorang ketika dia itu berpuasa, ingat ini ya, seorang ketika dia itu berpuasa, maka terkumpul padanya itu 3 kesabaran. Orang yang berpuasa itu. Yang pertama yaitu adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena yang namanya puasa ini adalah merupakan perintah kepada Allah, sehingga orang ketika melaksanakannya, maka dia harus bersabar. Gak boleh kita ini misalnya ketika melaksanakan puasa itu benci kepada puasa misalnya, kemudian habis itu kita tinggalkan, gak boleh. Jadi orang yang berpuasa itu jamaah ketika dia berpuasa harus bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ini. Sama seperti misalnya kita sholat. Kan di dalam sholat itu tentunya kan ada lah kita ini kesibukan-kesibukan ya, misalnya yang harus kita tinggalkan demi untuk melaksanakan sholat itu. Sabar kita itu dalam melaksanakannya. Maka sama, puasa ini juga merupakan perintah Allah. Sehingga seorang ketika melaksanakannya, dia harus bersabar dalam menjalankannya itu. Ini kesabaran yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu adalah sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Karena seorang ketika dia itu berpuasa, namun dia itu terus melakukan maksiat kepada Allah, maka puasanya itu tidaklah diterima oleh Allah. Meskipun sah ya puasanya ya, orang yang berpuasa ya mas kalian, misalnya ya puasa, tapi dia dosanya itu lanjut, maka puasanya itu tetap sah, tetapi tidak berpahala. Karena Nabi kita SAW bersabda, "Man lam yada qaula zur wal jahla wal amala bihi, fala yaqbalallahu min ayyada ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak melakukan perbuatan bodoh, serta dia melakukan perbuatan bodoh, yakni perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima dari meninggalkan makan dan minumnya. Jadi seorang ini ketika dia berpuasa seharian misalnya, tetapi dia mulutnya tetap suka bohong,
ketika kumpul sama kawan-kawannya, misalnya gibah itu masih lanjut, ya, suka mengumpat. Jadi ketika ada kawannya misalnya ya melakukan hal-hal yang agak tidak wajar sedikit, langsung dia ejek. Misalnya ini, entah diomongi misalnya kata-kata goblok atau apa misalnya itu brengsek kayak gitu kan, dan seterusnya dari kalimat-kalimat yang tidak baik, maka orang ini puasanya tetap sah. Tetapi kalau masalah pahala, sama sekali orang ini tidak membawa pahala di hadapan Allah. Jadi puasanya itu cuma untuk menggugurkan kewajiban. Memang tidak batal puasanya. Orang ketika puasa bohong sampai 100 kali misalnya, maka tidak batal puasanya. Tetapi dia ini dari sisi pahala, maka dia tidak akan mendapatkannya. Kalau seandainya dia batalkan puasanya pada saat itu, maka dia berdosa. Jadi puasanya harus lanjut sampai selesai, tapi pahalanya tidak ada. Jangan nanti di sini mengatakan, saya sudah bohong, jadi gak puasa saja sudah, dosa dia. Tetapi dia harus terus berpuasa sampai selesai. Tetapi kalau masalah pahala, dia tidak dapat. Karena Nabi sudah jelaskan, bahwasanya orang yang dia itu berpuasa, tapi maksiatnya masih jalan, maka Allah tidak akan menerima dari meninggalkan makan dan minumnya itu. Orang ini cuma dapat haus sama lapar seharian, cuma menggugurkan kewajiban saja, nggak dapat pahala orang semacam ini. Jadi orang ketika berpuasa, ya mas sekalian, dia harus bersabar. Dan kemudian yang ketiga, sabar yang terkandung di dalam puasa itu, kata para ulama, yaitu adalah sabar terhadap takdir Allah. Bagaimana sabar terhadap takdir Allah di dalam puasa? Seorang ketika dia berpuasa, maka pasti dia itu akan merasakan hal-hal yang berat. Seperti misalnya ketika puasa lapar, kata para ulama ini. Kemudian ketika puasa badan menjadi lemah. Kan itu kan? Orang kalau sudah ketika puasa, ya mas sekali, ketika berangkat kerja, biasanya itu males sekali, berat. Belum lagi nanti di situ misalnya persendian, semuanya itu terasa pegal-pegal, lapar, kemudian habis itu lemas badannya. Belum lagi nanti mungkin ada sebagian kita itu yang merasakan mungkin agak-agak perih ya, perutnya mungkin ya, ketika di awal-awal, ketika seorang itu berpuasa. Sehingga seorang ketika berpuasa itu dia harus bersabar. Dan orang kalau seandainya bisa sabar di dalam 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu pahala kesabaran. Sedangkan pahala kesabaran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah akan diberikan pahala orang-orang yang bersabar itu secara sempurna dengan tiada batas. Sehingga orang yang berpuasa ini jamaah ya, pahalanya itu gak ada batasnya jamaah. Jangan ketika berpuasa itu ya, pahalanya itu gak terbatas, dirahasiakan oleh Allah. Karena di situ ada 3 sabaran di dalamnya itu. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dari maksiat, kemudian sabar dari menghadapi takdir, sabar dalam menghadapi takdir ketetapan Allah ketika menjalankan puasa itu. Sehingga seseorang yang berpuasa itu, maka dia mendapatkan pahala sabar, yang mana pahalanya itu adalah tiada tara, tidak dibatasi oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah itu. Berikutnya jemaah sekalian yang harus diperhatikan ketika seorang mau masuk bulan Ramadan, seseorang itu dilarang untuk puasa pada hari Syak. Ketika seorang di bulan Syakban masuk tanggal 30, kalau seandainya dia itu tidak biasa berpuasa, maka dia tidak boleh berpuasa pada tanggal 30 Syakban. Karena itu kan meragukan. Ada kalanya di situ kan bulan Ramadan itu sudah masuk atau tidak. Karena bulan di dalam Islam itu jemaah ya, bulan Hijriah, ya, bulan Hijriah itu ada kalanya 29 atau 30 ya, 29 atau 30, 29 hari atau 30 hari. Makanya
tanggal 30 Sya'ban itu kan meragukan apakah dia itu sudah masuk bulan Ramadan atau tidak. Karena yang namanya melihat hilal itu adalah pada tanggal 29, ya. Jadi melihat hilal itu, ru'yatul hilal itu tanggal 29 sore. Ya, nanti di situ dilihat. Jadi antara matahari dengan bulan, misalnya ini. Matahari dengan bulan. Nah, nanti di situ ketika matahari tenggelam, maka bulan itu akan naik. Ini pada tanggal 29. Tanggal 29 orang melakukan ru'yatul hilal itu. Nah ini. Nah sehingga jemaah sekalian, tanggal 29 kan kita kan masuk ke hari berikutnya itu kan kita nggak tahu apakah pada hari tersebut sudah masuk bulan Ramadan atau tidak. Karena misalnya di situ mendung dan lain sebagainya. Nggak terlihat hilal misalnya, ya, karena mendung, karena ada awan misalnya. Maka kaum muslimin tidak boleh mereka itu untuk berpuasa, tetapi mereka harus menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Gak boleh mereka misalnya katakan, saya puasa aja dah, puasa sunnah misalnya, atau hati-hati ya misalnya, hati-hati saja puasa, gak boleh. Jadi orang pada saat itu tidak boleh berpuasa kecuali bagi orang yang biasa berpuasa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian dahului Ramadan dengan puasa satu hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali orang yang biasa melakukan puasa, maka silahkan dia melaksanakan puasanya. Seperti misalnya seorang dia itu puasa Daud. Misal ini ya, contoh. Orang misalnya puasa Daud. Puasa Daud itu kan sehari puasa, besoknya tidak puasa. Puasa, besoknya tidak. Nanti gitu. Terus seperti itu. Puasa Daud. Misal ketika dia melakukan puasa Daud ini, ketika dia tanggal 29 tidak puasa. Ketika tanggal 30 waktunya dia untuk berpuasa. Tanggal 30 dia waktunya untuk berpuasa. Maka bagi orang ini tidak masalah bagi dia untuk melanjutkan puasa Daudnya meskipun pada tanggal 30 Sya'ban. Padahal itu kan hari meragukan, tapi tidak ada masalah karena dia puasa pada saat itu untuk melaksanakan puasa yang biasa dilaksanakan di hari-hari sebelumnya. Atau juga misalnya orang yang berpuasa Senin Kamis. Misalnya ini ya, orang puasa Senin Kamis, Senin puasa, Kamis puasa. Nanti habis itu minggu berikutnya Senin puasa, Kamis puasa. Terus seperti itu. Senin Kamis, pas waktunya tanggal 30, waktunya dia puasa. Tanggal 30-nya misalnya hari Senin atau hari Kamis, misalnya itu. Hari Senin atau hari Kamis pada saat itu, maka tidak masalah bagi dia untuk melanjutkan puasanya. Boleh. Atau misalnya orang-orang yang mengqadha puasanya, seperti ibu-ibu yang dia setiap bulan itu kan ada hari-hari libur, ya, datang bulan, sehingga tidak boleh untuk berpuasa. Misal dia ini tidak bisa untuk mengqadha salah satu puasanya, punya kesempatan ternyata pada tanggal 30. Sebelumnya dia misalnya nggak bisa puasa itu karena kesibukan lah, macam-macam, sakit atau apalah misalnya. Dia bisa berpuasa pada saat itu untuk mengganti puasanya adalah pada tanggal 30 Sya'ban, hari Syak tadi itu, hari Ragu. Maka bagi orang ini tidak ada masalah bagi dia, boleh bagi dia untuk berpuasa pada tanggal 30 karena dia pada saat itu puasa pada atau untuk puasa yang sebelum-sebelumnya, tidak ada masalah. Atau juga kata para ulama, misalnya seorang yang puasa setiap bulan 3 hari, termasuk sunnah itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu adalah setiap bulan puasa 3 hari. Boleh seseorang itu puasa di awal bulan, boleh di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Puasa itu boleh. Yang penting 3 hari. Yang paling utama adalah puasa pada tanggal 13, 14, 15. Itu paling utama itu. Itu namanya ayyamul bid.
hari-hari putih. Bagus, orang itu puasa pada saat itu. Tapi boleh bagi dia untuk berpuasa di awal bulan. Misalnya dia puasa di awal bulan itu 3 hari. Ya sudah, di awal bulan sudah. Dalam 1 bulan itu 3 hari saja. Atau misalnya di pertengahan bulan tadi itu. Atau misalnya boleh bagi dia puasa di akhir bulan. 3 hari misalnya di akhir bulan. Tidak ada masalah. Pas di akhir bulan, misalnya ternyata dia puasa pada tanggal 28, 29, 30. Boleh bagi dia pada saat itu untuk melaksanakan puasanya tersebut. Karena dia sebelumnya sudah biasa untuk melakukan puasa. Tidak ada masalah. Nah ini, sehingga jamaah sekalian, yang dilarang itu ya untuk puasa pada hari Syak itu adalah bagi orang yang sebelumnya belum pernah puasa. Nggak biasa puasa, ketika tanggal 30 ternyata dia tiba-tiba puasa. Maka inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yakni tentang masalah menentukan bulan Ramadan. Menentukan bulan Ramadan ini jemaah sekalian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah. Apabila tertutup atas kalian, maka genapkanlah bulan tersebut. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memulai awal bulan, baik bulan Ramadan atau bulan Syawal, yaitu adalah dengan melihat hilal. Ya, ingat ini. Jadi menentukan awal bulan itu adalah dengan melihat hilal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, maka hendaknya kalian berpuasa. Jadi jelas di situ Allah perintahkan ya agar supaya orang itu melakukan ru'yatul hilal. Ketika seorang itu mau menentukan bulan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian di dalam hadis yang lain, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana salasina yauman." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Apabila tertutup atas kalian hilal tersebut, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi ketika misalnya karena ada awan tidak terlihat misalnya yang namanya hilal, maka orang hendaknya menyempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Sama seperti misalnya seorang ketika di bulan Ramadan, ketika tanggal 29 Ramadan misalnya ternyata mendung sehingga awan tidak terlihat. Kalau awan tidak terlihat, maka teruskan puasanya sampai 30 hari. Nah, ini. Jadi ini jemaah sekalian ya, cara menentukan bulan Ramadan, yaitu adalah, atau misalnya bulan Syawal, yaitu adalah dengan melakukan ru'yatul hilal. Ya, dengan melakukan ru'yatul hilal. Berikutnya yang dibahas oleh para ulama, yaitu adalah tentang saksi bagi orang yang melihat hilal. Berapa sih saksi yang sekiranya orang itu diterima? Ya, orang-orang ini diterima persaksiannya bahwasanya bulan Ramadan itu sudah masuk atau bulan Syawal itu sudah masuk. Itu berapa orang? Apakah nanti di situ semua orang kaum muslimin itu harus melihat hilal? Atau sebagian saja? Tapi kalau sebagian saja, maka berapa orang? Ini dibahas oleh para ulama. Maka jemaah sekalian, tentang masalah saksi, dalam masalah saksi ini tidak harus semua orang melihat hilal. Seperti misalnya kita di sini ya, seumur-umur kayaknya nggak pernah melihat hilal secara langsung. Tapi kita puasa cuma ngikut-ngikut saja kan gitu kan? Ya, jadi kata pemerintah puasa.
Kata pemerintah misalnya belum, ya berarti belum, kan itu. Jadi intinya jamaah sekalian, tidak harus semua orang itu harus melihat hilal, tetapi cukup nanti beberapa orang saja. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wa in syahida syahidani dzawa adlin fasumu wa aftiru. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dua orang bersaksi, dua orang yang adil, ya, dua orang yang adil bersaksi, maka berpuasalah kalian dan berbukalah kalian. Jadi di sini dua orang yang diterima persaksiannya untuk menentukan bulan Ramadan atau untuk menentukan bulan Syawal. Jadi di situ dua orang saksi yang disebut oleh Rasulullah. Dan saksi di sini kata Rasulullah yaitu adalah zawa adlin. Ingat ini, yang bersaksi di situ adalah zawa adlin. Dan zawa adlin itu adalah orang yang istiqomah di dalam agamanya. Mustaqimun fiddin wal muru'ah. Jadi itu adalah adil. Orang ini jemaah sekalian, dia itu adalah, ya tentunya adalah orang Islam. Tidak boleh yang bersaksi itu adalah orang kafir. Harus yang bersaksi itu adalah orang Islam, dan orang Islam di sini adalah orang Islam yang istiqomah di dalam agamanya. Jangan orang Islam tapi dia misalnya terkenal dengan maksiatnya, fasik misalnya orangnya itu, gak sholat, suka bohong, suka nyolong, suka ngerampok misalnya. Persaksian orang ini tidak diterima. Suka minum khamr, apalagi suka zina misalnya. Maka orang-orang yang semacam ini, mas sekalian, persaksiannya itu tidak diterima. Jadi dia misalnya ya, ada orang mabuk, dalam kondisi teler dia bilang, saya sudah melihat hilal. Gak boleh diterima itu persaksiannya dia. Atau misalnya ada orang seumur-umur gak pernah sholat, kemudian dia ngaku bahwasanya dia telah melihat hilal. Maka orang yang semacam ini gak diterima dia persaksiannya itu, karena dia tergolong orang yang fasik. Dan orang fasik itu persaksiannya tidak diterima. Jadi yang menjadi saksi di situ adalah harus, kata Rasulullah, yaitu zawa adlin, orang yang istiqomah di dalam agamanya itu, bukan orang yang fasik. Sehingga kalau zahir dari hadis ini, ya mas kalian, zahir dari hadis ini bahwasanya ketika seorang pemimpin misalnya ya kaum muslimin pada umumnya ingin menentukan bulan Ramadan atau bulan Syawal, maka harus ada dua orang saksi, ya, yang bersaksi bahwasanya dia telah melihat hilal. Hilal itu sama ya, jadi bulan itu kecil dia sama, jadi apa namanya, tipis gitu, kecil. Yang namanya hilal itu. Ketika di awal bulan, ya, matahari tenggelam tanggal 29 misalnya, atau tanggal 30 misalnya, matahari itu tenggelam, hilal ini muncul, dan itu kecil sekali dia itu, masih belum sempurna, jadi cuma kayak garis gitu, kecil ya. Nah kemudian kata para ulama, untuk menentukan bulan Ramadan itu boleh satu orang saksi. Ingat ini, kalau untuk menentukan bulan Ramadan maka boleh satu orang saksi. Tapi kalau menentukan bulan Syawal, maka harus dua orang saksi. Ini kita harus mengetahui ilmunya ini, harus tahu dasarnya. Kenapa sih, ada apa sih kok ruyatul hilal, repot-repot harus melihat hilal? Kadang ada yang debat kan itu kan. Dasarnya di mana kan itu? Maka kita harus mengerti kaum muslimin sumbernya. Untuk menentukan bulan Ramadan itu cukup satu orang saksi saja. Karena di dalam suatu hadis yang mas sekalian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahasanya ada seorang Arab Badui, dia ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia ini mengaku bahwasanya dia melihat hilal. Jadi ada orang Badui tiba-tiba datang kepada Rasulullah, dia itu mengaku bahwasanya dia itu melihat hilal. Kemudian Rasulullah tanya kepada dia, "Atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu?" Kamu itu Islam atau tidak? Kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya?
Artinya kamu Islam atau tidak? Orang itu menjawab, bala ya Rasulullah, na'am. Kata orang itu, betul ya Rasulullah, saya Islam, saya menyaksikan kalimat tersebut, saya bersaksi dengan kalimat tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, ya Bilalu, adzin fin nasi falyasumu ghadan. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, serukan kepada manusia bahwasanya besok puasa. Padahal di sini jamaah sekalian, yang bersaksi itu berapa orang? Dalam hadis ini berapa orang? Satu orang saja. Yang bersaksi di sini hanya satu orang. Ngaku bahasanya dia itu melihat hilal. Ditanya, kamu Islam atau tidak? Dia mengatakan, saya Islam ya Rasulullah. Langsung Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk melakukan puasa. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk menentukan puasa cukup satu saksi saja. Tapi kalau untuk menentukan bulan Syawal, maka tetap harus dua orang, karena Nabi SAW tadi bersabda, apabila dua orang bersaksi, dua orang adil bersaksi bahasanya dia melihat hilal, maka berpuasalah dan berbukalah. Untuk puasa cukup satu orang, karena hadisnya Ibnu Abbas tadi, untuk menentukan bulan Syawal maka berdasarkan keumuman hadis yang kita baca tadi, yaitu harus dua orang. Harus dua orang. Dan para ulama jelaskan untuk hikmahnya, cuma sekali, kenapa sih kok menentukan bulan puasa itu kok harus harus cukup satu orang ya, cukup satu orang, sedangkan bulan Syawal harus dua orang. Ini disebutkan para ulama. Hikmahnya kata para ulama, karena orang fasik itu biasanya mereka itu tidak suka dengan puasa. Kan orang itu kan malas ya, orang-orang yang nggak biasa puasa itu, yang nggak suka dengan syariat biasanya itu kan orang-orang fasik itu mereka malas mau berpuasa. Makanya ketika ada orang satu saja bersaksi bahwasanya dia itu melihat hilal, maka diterima. Karena jarang sekali orang itu berbohong dalam masalah ini. Karena biasanya orang-orang fasik itu ya waktunya bulan Ramadan itu bingung mereka. Habis ini udah puasa. Ya, repot lagi. Sangune lebaran apa mana? Bingung orang-orang fasik. Sehingga jamaah sekalian cukup satu orang. Tapi kalau bulan Syawal biasanya ditunggu-tunggu sama orang fasik. Karena habis itu Ramadan habis, masuk bulan lebaran ya, Syawal, sehingga mereka sudah nggak berpuasa, selesai. Orang fasik senang sekali itu kalau ketika Ramadan itu lepas. Mereka pengen cepat-cepat masuk Ramadan. Makanya ketika masuk Syawal, makanya ketika menentukan bulan Syawal mau lebaran harus dua orang. Tidak cukup hanya satu orang saja. Nggak cukup. Jadi harus dua orang. Sudah kan belum? Kemudian jemaah sekalian, disebutkan oleh para ulama, ini pembahasan ini penting jemaah. Kadang sebagian kita itu soalnya ribut tentang masalah ini. Apakah masing-masing negara itu melakukan ru'yah sendiri-sendiri, ataukah cukup dengan satu ru'yah untuk seluruh kaum muslimin di dunia? Ini penting untuk disampaikan, karena kadang ini terjadi keributan. Yang satu bilang sudah masuk karena sudah ada hilal. Di mana? Di Afrika sana sudah kelihatan hilal. Meskipun di Indonesia misal ini jamaah contoh saja, di sini misalnya belum terlihat, kemudian habis itu harus tetap puasa karena sudah terlihat di sana misalnya. Mungkin ada di daerah timur sana apa misalnya? Yang di timur apa misalnya? Bukan Papua, masih Indonesia. Di luar negeri apa misalnya? Yang di timur, hah? Apa itu? Hah? Itu bukan Indonesia, gitu ya? Ya, pokoknya di timur sana ya. Jadi ada di negara mungkin Australia itu di mana? Nah, misalnya di Australia ada, yang saya kenal. Misalnya di situ Australia sana misalnya ngelihat hilal, di Indonesia misalnya belum.
Sebagian ulama mengatakan bahwasanya satu negara melihat hilal, maka berarti seluruh kaum muslimin harus berpuasa. Ini menurut sebagian ulama. Jadi misalnya di Australia sana kelihatan, Indonesia, ke barat misalnya Malaysia, ke barat lagi apa? Singapura. Hah? Wes mereka keluar terus. Ya, itu harus puasa. Ini menurut sebagian ulama. Jadi satu negara sudah melihat hilal, maka berarti seluruh kaum muslimin harus berpuasa atau harus masuk bulan Syawal. Ini menurut sebagian ulama. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya likulli baladin ru'yatun. Masing-masing negara itu melakukan ru'yah masing-masing. Kalau seandainya di negara itu tidak terlihat hilal, meskipun di negara lain sudah terlihat hilal, maka yang belum melihat hilal tidak boleh berpuasa atau tidak boleh selesai Ramadan. Jadi harus di situ menentukan atau melihat hilal masing-masing. Kenapa demikian, ya mas kalian? Dikarenakan ini berdasarkan hadis Quraib. Quraib ini pernah mengatakan, saya datang ke Syam karena suatu urusan. Ingat ini, ketika datang ada suatu urusan, Quraib ini datang ke Syam. Kemudian kata Quraib, dan Ramadan sudah masuk sedangkan saya masih berada di Syam. Kemudian kami melihat hilal pada malam Jumat. Ingat ini, jadi di situ Quraib melihat hilal katanya di Syam pada malam Jumat. Kemudian Quraib ini masuk ke Madinah di akhir bulan. Quraib ini masuk ke Madinah di akhir bulan. Kemudian ditanya oleh Ibnu Abbas, kapan kamu itu melihat hilal? Kemudian kata Quraib, saya melihat hilal pada malam Jumat. Tapi kata Ibnu Abbas, kami melihat hilal pada malam Sabtu. Maka kami terus berpuasa sampai kami menyempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal. Kemudian kata Quraib, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Wahai Ibnu Abbas, apakah Anda tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah? Yang mana ru'yahnya Muawiyah yaitu melihat hilal pada malam Jumat? Maka Ibnu Abbas mengatakan tidak. Jadi tidak mengikuti Muawiyah yang ada di Syam. Karena Ibnu Abbas pada saat itu berada di Madinah. Kata Ibnu Abbas tidak. Hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing wilayah punya ru'yah sendiri-sendiri. Jadi ingat ya mas kalian, tidak cukup dengan satu ru'yah untuk seluruh kaum muslimin, tetapi masing-masing negara itu memiliki ru'yah sendiri-sendiri berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau katakan bahwasanya seperti itulah caranya yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing negara itu punya ru'yah sendiri-sendiri. Dan ulama sebagian yang lain itu merinci, yaitu kalau seandainya matlaknya itu sama, maka ru'yahnya satu saja. Tapi kalau seandainya matlaknya itu beda, maka berarti masing-masing itu punya ru'yah sendiri-sendiri. Jadi karena misalnya jemaah sekalian, negara itu ada yang datarannya itu tinggi, ada yang datarannya itu rendah, sehingga hilalnya itu tidak mungkin sama. Kalau seandainya datarannya seperti ini, matlaknya itu beda-beda, kadang hilal di satu negara ini tampak tapi di negara yang lain tidak tampak misalnya, padahal dalam kondisi terang semuanya, maka berarti ini matlaknya beda. Misalnya datarannya yang satunya tinggi, yang satunya rendah misalnya. Kalau seperti ini maka ru'yahnya itu sendiri-sendiri. Tapi kalau seandainya masih satu matlak, meskipun beda negara,
Jadi sama dari sisi datarannya, misalnya tidak yang satunya tinggi, tidak satunya rendah, intinya sama. Setiap kali muncul hilal selalu bareng. Maka kalau seperti ini cukup nanti satu ru'yah saja antara dua negara ini. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Dan juga ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i. Ya, sehingga jemaah sekalian, wallahu ta'ala alam, ya, dari uraian ini yang paling kuat dalam masalah ini yaitu dalam masalah ru'yah ini, yaitu adalah pada asalnya masing-masing negara itu punya ru'yah sendiri-sendiri kecuali matlaknya itu sama antara satu negara dengan negara yang lain, maka cukup satu ru'yah saja. Demikian jemaah sekalian, wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.